Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Prayitno dari kelas manajemen 23A dengan MPM 2341105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kecerdasan emosional dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Berlintina Permatasari SPMM. Pengertian: kecerdasan emosional merupakan kemampuan individu untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Dari Goleman 1999. Adapun emosi adalah perasaan yang dialami individu sebagai reaksi terhadap rangsang yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Emosi tersebut beragam, namun dapat dikelompokkan ke dalam kategori emosi seperti marah, takut, sedih, gembira, kasih sayang, dan takjub. Dari Santrok 1994. Adapun kemampuan mengenal emosi diri adalah kemampuan menyadari perasaan sendiri pada saat perasaan itu muncul dari saat ke saat, sehingga mampu memahami dirinya dan mengendalikan dirinya, dan mampu membuat keputusan yang bijaksana sehingga tidak diperbudak oleh emosinya. Selanjutnya ada kemampuan mengelola emosi. Adalah kemampuan menyelaraskan perasaan atau emosi dengan lingkungannya sehingga dapat memelihara harmoni kehidupan individunya dengan lingkungannya atau orang lain. Kemampuan mengenal emosi orang lain atau empati melibatkan pemahaman dan kemampuan berkomunikasi mengenai perasaan orang lain. Orang yang empati dapat lebih baik menangkap sinyal sosial yang tidak jelas, memahami kebutuhan, dan melayani orang lain dengan lebih memuaskan. Selanjutnya ada kemampuan mengembangkan hubungan. Adalah melibatkan pengolahan emosi diri dan orang lain terhadap rangsangan eksternal. Ini mendukung hubungan yang memuaskan, memungkinkan berpikir rasional atau EQ, dan mengatasi tekanan atau stres. Bagaimana sih EQ mewujudkan EQ? Individu yang cerdas emosi atau EQ mampu mengambil keputusan yang tepat ketika dihadapkan pada suasana kekalutan jiwanya. Siswa yang mengalami ketegangan emosi ketika menjelang ujian akan mampu mengelola emosinya, sehingga kecerdasan rasional atau intelektual atau EQ-nya tetap terpelihara dengan baik dan mampu mengendalikan perasaannya. Adapun individu yang memiliki EQ tinggi mengetahui dengan pasti kelemahan dirinya sehingga mampu membuat keputusan yang tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Dan orang yang memahami kelemahan dirinya akan melakukan perbaikan terhadap kelemahannya. Orang tidak menyadari kelemahan dirinya tidak akan pernah melibatkan perbaikan atas kelemahannya. EQ bukan lawan dari EQ, meskipun keduanya merupakan kemampuan yang berbeda secara fundamental. Emosi sangat penting bagi rasionalitas. Sebaliknya, rasionalitas juga sangat penting dalam memainkan peran mengendalikan emosi. Keberhasilan hidup seseorang banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh keseraan hubungan antara EQ dan EQ. EQ dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan dan sulit dirubah. Sebaliknya, EQ tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan sehingga selalu dapat terus dikembangkan. Rasional perlunya kecerdasan emosional atau EQ dalam pendidikan. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada kecerdasan emosional terbukti mempengaruhi keberhasilan kehidupan akademik maupun kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga ada EQ lebih banyak ditentukan oleh lingkungan. Dan yang keempat atau yang terakhir tuntutan era global. Prinsip pengembangan EQ yaitu ada beberapa. Yang pertama ada keterpaduan dan integral. Yang kedua
berkesinambungan. Yang ketiga ada kebermaknaan. Yang keempat keteladanan. Yang kelima kerjasama. Dan yang terakhir ada fleksibel. Peran guru dalam pengembangan kecerdasan emosi atau EQ. Yang pertama sebagai perencanaan, model, motivator, fasilitator, dan evaluator. Yang kedua, sebagai pengajar, guru membantu siswa agar mampu mengenal dan memahami emosi yang dialami, mengelola emosi yang dialami, memotivasi diri, memahami emosi teman-temannya, mengembangkan hubungan dengan teman-temannya. Yang ketiga, ada dalam hal sebagai model, guru mampu menunjukkan keteladanan dalam menerapkan aspek-aspek kecerdasan emosionalnya dalam berinteraksi dengan siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Upaya pengembangan EQ, itu juga terdapat beberapa bagian yang akan dibagi-bagi lagi. Yang pertama, ada upaya pengembangan kemampuan mengenal emosi diri, yaitu ada melatih siswa mengidentifikasi dan memberi nama perasaan, melatih siswa mengidentifikasi dan memberi nama perasaan. Adapun memperkasa kosakata emosi, meningkatkan pemahaman siswa tentang hubungan antar pikiran, perasaan, dan tindakan, dan meningkatkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi penyebab atau akibat yang timbul dari munculnya sebuah emosi. Yang kedua, ada upaya pengembangan kemampuan mengolah emosi diri, yaitu meningkatkan keterampilan siswa mendengarkan dan memantau bisikan hati atau diri sendiri, melatih atau membiasakan siswa berpikir realistis, melatih siswa menyalurkan emosinya kepada kegiatan yang positif, meningkatkan sikap bertanggung jawab pada diri sendiri atas segala perbuatan dan tindakan. Upaya pengembangan kemampuan memotivasi diri. Yang ketiga, ada upaya pengembangan kemampuan motivasi diri, yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam menentukan tujuan suatu kegiatan atau aktivitas, meningkatkan kebiasaan tidak cepat puas, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang terakhir, ada meningkatkan keterampilan siswa dalam mengembangkan rasa optimis pada diri sendiri. Yang keempat, ada upaya pengembangan kemampuan mengenal emosi orang lain, yaitu meningkatkan keterampilan siswa dalam menempatkan diri pada posisi orang lain, meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai kegiatan sosial dan dinamika kelompok, meningkatkan motivasi siswa dalam berbagai kegiatan positif, meningkatkan kepekaan siswa terhadap personal dan perbedaan dirinya dengan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.